Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di dalam video ini saya akan membahas mengenai pendidikan. Tujuan mendidik, pendidikan di keluarga, di sekolah, dan di masyarakat. Mendidik adalah menolong, membuka jalan, dan memudahkannya untuk melakukan perubahan-perubahan tingkah laku yang kita harapkan. Kita ambil contoh seperti seorang bayi yang baru dilahirkan. Ia sama sekali belum mengerti tentang apapun. Pendidikan keluarga. Pendidikan keluarga merupakan pendidikan yang berlangsung di dalam rumah tangga yang dilakukan oleh kedua orang tua. Pendidikan keluarga merupakan pendidikan pertama yang dialami oleh semua orang. Anak yang dilahirkan dari pernikahan adalah anak yang sah dan sudah menjadi tanggung jawab kedua orang tua untuk mendidik anak tersebut mulai dari kecil hingga anak tersebut dewasa. Kewajiban kedua orang tua ini terus berlanjut dan menjadi tanggung jawab kedua orang tua sampai anak tersebut dinikahkan atau anak tersebut mampu berdiri sendiri. Kewajiban orang tua ini secara tegas dinyatakan dalam firman Allah surat At-Tahrim ayat 6. Ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum nara. Hai orang-orang yang beriman, jagalah dirimu dan keluargamu dari api neraka. Perlu ditegaskan kembali bahwa orang tua merupakan pendidik yang paling pertama bagi anak. Karena anak lahir di tengah-tengah keluarga. Sebelum anak mendapatkan pendidikan dari orang lain, kedua orang tuanya lah yang pertama kali melakukan dan mendidik anak. Maka dalam hal ini, orang tua adalah sekolah yang pertama kali bagi anak. Di dalam masa pandemi COVID-19 saat ini, orang tua berarti sekali bagi pendidikan anak. Mungkin selama ini kita ketahui banyak orang tua yang bekerja di luar sampai lupa artinya bahwa ia merupakan pertama kali dalam pendidikan seorang anak. Jadi di dalam masa pandemi saat ini, orang tua lebih memperhatikan mengenai pendidikan anak. Mungkin selama ini anak diberikan kepada guru, semua diberi kepada guru. Tapi saat ini orang tua harus lebih aktif lagi. Apakah anak tersebut mampu? Maka disinilah pentingnya peran orang tua. Melalui kedua orang tualah anak itu mendapatkan banyak informasi, mulai dari perkataan, sikap, dan perbuatan. Anak yang masih kecil akan meniru apa yang dikatakan dan apa yang diperbuat oleh kedua orang tuanya. Oleh karena itu, orang tua harus hati-hati dalam berkata, bertindak, dan bersikap, terutama di depan anak-anak. Karena anak akan menjadi apa yang dikatakan dan apa yang diperbuat oleh kedua orang tuanya. Jika orang tua melakukan perbuatan yang tidak baik, bertutur kata yang kasar, tidak sopan, dan melakukan perbuatan yang tidak beradab, maka jangan salahkan anak jika anak tersebut mengikutinya. Jangan marah dan jangan menyalahkan anak jika anak tersebut suatu waktu mengucapkan kata yang tidak sopan. Jangan salahkan anak jika sewaktu-waktu anak susah disuruh untuk sholat. Karena sejatinya orang tua bukan menyuruh, tapi orang tua adalah mengajak dan menjadi contoh untuk anak-anaknya. Jadi di dalam hal ini, orang tua bukan hanya merupakan keluarga,
Tetapi orang tua juga merupakan lembaga pendidikan yang pertama bagi anak. Sejatinya, anak dilahirkan dalam keadaan fitrah, bersih. Maka orang tuanya lah yang memberikan warna, apakah hitam, putih, atau warna-warni. Anak yang tidak baik, anak yang nakal, bisa jadi adalah karena orang tuanya tidak memberikan pendidikan yang baik kepada anak. Di dalam proses pendidikan anak, adapun tanggung jawab orang tua adalah yang pertama, memelihara dan membesarkan anak. Tanggung jawab ini harus dilaksanakan karena anak memerlukan makan, minum, perawatan tubuh yang baik agar anak tumbuh dan berkembang secara baik, melindungi dan menjamin kesehatannya baik secara rohani maupun jasmani, agar anak tersebut terhindar dari berbagai penyakit dan terhindar dari gangguan lingkungan yang bahaya dan lingkungan yang tidak baik. Mendidiknya dengan berbagai pengetahuan dan keterampilan agar berguna bagi kehidupannya, agar ketika anak dewasa ia mampu berdiri sendiri dan mampu membantu orang lain sebagai kekhalifaannya di bumi, membahagiakan anak untuk dunia dan akhirat, dan mendidiknya sesuai dengan perintah Allah. Maka keluarga adalah tempat yang sebaik-baiknya untuk melakukan pendidikan, baik pendidikan secara individual maupun sosial. Karena keluarga adalah lingkungan tempat pertama proses terjadinya pendidikan. Apabila pendidikan anak sudah kuat dan mengakar di dalam keluarga, maka anak tersebut sudah mampu untuk terjun di dalam pendidikan selanjutnya, yaitu pendidikan sekolah dan pendidikan di masyarakat. Tidak bisa dipungkiri bahwa pendidikan di sekolah dan pendidikan di masyarakat merupakan pengaruh yang besar untuk membentuk kepribadian anak dan membentuk karakter anak. Oleh karena itu, orang tua harus waspada dan pandai memilih lingkungan pendidikan yang baik untuk anak. Pendidikan di sekolah, selain di keluarga, sekolah juga merupakan pendidikan yang selanjutnya dan tempat berlangsungnya suatu pendidikan. Pendidikan di sekolah merupakan pendidikan yang dilaksanakan dengan formal. Sekolah merupakan institusi resmi yang dilaksanakan di bawah naungan pemerintah. Di sekolah, anak-anak mendapatkan pengajaran dan pengasuhan di bawah naungan guru. Anak akan belajar berbagai ilmu pengetahuan dan keterampilan untuk menjadi bekalnya ketika ia sudah dewasa. Jadi sekolah juga merupakan fungsi yang besar di dalam proses pendidikan anak selain di dalam keluarga. Sekolah merupakan tempat untuk mengembangkan dan mewariskan budaya kepada generasi-generasi muda, hingga kelestarian dan kehidupan bangsa dapat dipertahankan dan dapat dikembangkan. Sekolah berfungsi sebagai pelopor pembangunan bangsa dan negara. Sekolah juga merupakan tempat untuk menyiapkan berbagai jenis kebutuhan tenaga kerja yang terampil. Sebab di zaman modern saat ini, tenaga kerja membutuhkan seseorang yang terampil dan memiliki kepribadian yang baik dan siap pakai. Dan sekolah juga merupakan peran yang besar untuk mewujudkan seseorang dalam memiliki ilmu pengetahuan yang lebih baik. Fungsi sekolah begitu besar terhadap perkembangan anak. Maka sekolah juga harus berperan
dan berjalan sesuai dengan fungsinya. Jika tidak menutup kemungkinan sekolah tersebut akan menjadi pengaruh yang buruk terhadap perkembangan kepribadian seorang anak. Pendidikan di masyarakat. Pendidikan di masyarakat juga memiliki pengaruh yang besar terhadap pembentukan karakter dan kepribadian seorang anak. Nah, masyarakat merupakan sekumpulan orang di mana di sana banyak orang yang tidak berpendidikan dan campur dengan yang berpendidikan. Dan masyarakat juga memiliki pengaruh yang besar terhadap pola pikir seorang anak. Bisa jadi masyarakat memberikan pengaruh yang positif, dan bisa jadi pula masyarakat memberikan pengaruh yang negatif bagi anak. Karena di dalam pendidikan masyarakat berlangsung secara alami, karena segala sesuatunya tidak dapat direncanakan. Nah, ketika anak keluar rumah, anak akan bertemu dengan temannya dan melakukan apa yang dilakukan temannya di luar rumah. Dia akan berinteraksi dengan orang lain dan melakukan perbuatan-perbuatan yang dilakukannya bersama teman-temannya. Ketika ia melakukan perbuatan yang positif, kita sebagai orang tua juga akan senang. Namun, kita juga harus waspada sebagai orang tua jika anak tersebut melakukan perbuatan di luar rumah yang tidak kita inginkan. Karena proses pendidikan yang dilakukan di dalam masyarakat ini terjadi secara alamiah dan tidak dapat direncanakan. Maka dengan demikian, masyarakat juga merupakan pendidikan untuk perkembangan pola pikir anak, pendidikan karakter anak. Jadi, pendidikan masyarakat ini juga kita sebagai orang tua harus waspada terhadap anak. Ketika anak keluar rumah, kita sebagai orang tua harus mampu menasehatinya dan memberikan dia pengertian bahwa ketika keluar rumah, dia akan bertemu dengan teman-temannya dengan berbagai karakter dan akan melakukan kegiatan di luar rumah tanpa kita ketahui. Jadi itulah tadi pendidikan di keluarga, pendidikan di sekolah, dan pendidikan di masyarakat. Ketiga pendidikan ini semuanya harus balance. Kita juga sebagai orang tua harus lebih lihai, lebih pandai untuk menentukan pendidikan karakter dan pendidikan kepribadian anak. Kita sebagai orang tua tidak bisa untuk lepas gitu aja, karena kita sebagai orang tua tidak lepas dari tanggung jawab bahwa itu adalah anak kita ketika ia tumbuh dewasa nanti. Maka kesimpulannya adalah orang tua adalah pendidikan yang pertama bagi anak, maupun pendidikan di dalam keluarga, pendidikan di sekolah. Orang tua juga harus mampu menentukan mana yang baik untuk anaknya, dan juga pendidikan di masyarakat. Orang tua juga harus berhati-hati dan juga harus waspada ketika anak melakukan perbuatan-perbuatan di luar rumah. Jadi itu saja mengenai pendidikan sekolah, pendidikan keluarga, dan pendidikan masyarakat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.